Saya Randy Suarman Bantomi dengan NIM 2302196 dan saya akan mewawancarai beberapa orang yang sedang berada di lingkungan perpustakaan UNS ini. Dan hal yang menjadi subjek yang saya wawancari adalah mengenai pemahaman mahasiswa di UNSU mengenai organisasi-organisasi internasional yang ada di luar sana. Dan mungkin pertama-tama kita harus mencari orang yang mau kita wawancara dulu. Saya perkenalkan asal fakultas dan nama yuk. Perkenalkan, nama saya Gabriel Purba dari Fakultas Teknik. Nama saya Rukawa dari Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Ekonomi. Saya Ucian Grenis Tanggang, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Iwan Wisnujuta dari tahun 2022. Bang, saya mau menanyakan tentang salah satu materi dari fakultas kami, Bang, yaitu mengenai IGO, Bang, International Government Organization, atau sederhana itu adalah organisasi pemerintah internasional, Bang. Apa Bang pernah mendengar tentang organisasi ini, Bang? Tentang organisasi internasional sih saya sering dengar karena banyak berita-berita gitu kan sekarang. Oh iya, Bang. Berarti Abang orang yang cukup up to date ya, Bang? Ya sih, karena kan seperti kejadian-kejadian sekarang banyak yang menghubungkan organisasi-organisasi internasional dan kejadian-kejadian internasional. Jadi saya mau nanya Bang, sebelumnya Abang tahu nggak IGO itu apa? IGO itu pengertian saya adalah organisasi pemerintah internasional. Menurut Abang apa sih itu NGO? Jadi IGO itu atau International Government Organization dalam hukum internasional itu adalah sebutan lain dari organisasi internasional, dan di mana ini merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di bidang, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang militer, bisa di bidang hubungan internasional dan lain-lain. Di mana IGO ini seperti yang kita tahu itu kan ada di yang dalam bentuk hanya sekawasan atau dalam bentuk yang lebih luas secara global. Kalau yang global itu contohnya mungkin seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dan juga bagian dari organisasi-organisasi yang masih di bawah naungan PBB seperti WTO, seperti WHO, dan juga organisasi yang lainnya. Mungkin ada juga yang seperti kawasan, yaitu dalam bentuk kerjasama antar wilayah seperti ASEAN, CAPTA, NAFTA, atau mungkin organisasi yang di bidang militer misalnya seperti NATO atau mungkin dulu pada masa ini itu pernah ada yang namanya Pak Tawasau. Jadi memang dari IGO ini sendiri selain juga mempererat hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, juga ada hubungan yang timbal balik antara kedua negara tersebut terlebih. Misalnya kalau di negara ini kekurangan ini, maka ketika dia mengajak kerjasama negara lain di dalam satu organisasi atau dalam satu wadah internasional, maka mereka akan bisa saling bekerja sama untuk saling mengakses sama lain. Jadi mungkin sederhananya lebih seperti itu. Nah, menurut Abang IGO itu berbadan hukum atau tidak? IGO sendiri itu berbadan hukum, di mana dia mungkin berbeda dengan kebanyakan organisasi lainnya, di mana dia itu memiliki hukumnya sendiri. Seperti di PBB itu ada yang namanya piagam PBB yang mengatur yang menjadi semacam konstitusi atau semacam peraturan di dalam organisasi PBB. Jadi dia tidak bisa diintervensi oleh negara manapun, sekalipun itu negara superpower. Tidak bisa ada yang mengganggu gugat PBB karena PBB itu punya aturannya sendiri, punya kewenangan dan kedaulatannya sendiri. Jadi IGO ini bisa dibilang istimewa karena yang sedang tadi itu dia punya peraturannya sendiri yang tidak bisa dimiliki oleh negara manapun. Organisasi internasional itu ada banyak, seperti contohnya adalah PBB dan juga UNICEF. Nah, menurut Uci sendiri, apakah tujuan dari adanya organisasi internasional ini? Menurut saya, tujuan dari adanya organisasi internasional ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara negara di dunia. Oke. Kalau gitu untuk pertanyaan selanjutnya nih, salah satu tujuan dari adanya organisasi internasional itu untuk menjaga keamanan dan perdamaian di dunia. Menurut Uci sendiri, tujuan ini tuh udah terlaksana belum? Menurut saya sebenarnya sebagian besarnya sudah terlaksana, cuman memang masih ada permasalahan-permasalahan perang seperti antara Ukraina dan Rusia dan beberapa lainnya, cuman
Kita harapkan ke depannya organisasi internasional dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Abang tahu nggak dari IGO? Menurut saya fungsi dari organisasi itu adalah menghadapi masalah global secara efektif tanpa adanya perang psikologis. Apakah organisasi memiliki dampak positif yang sangat besar, Bang? Atau hanya dampak positif yang sangat kecil yang dapat dihasilkan bagi negara-negara itu saja? Nah, sebenarnya kalau organisasi internasional ini memiliki banyak manfaat, apalagi manfaat positif, karena ini bisa membantu negara-negara lain ataupun negara kita sendiri untuk menjadi berkembang. Oh, gitu ya. Jadi Bang, menurut Abang, Bang, apa nih halangan-halangan atau tantangan yang dialami organisasi itu, Bang, untuk bisa menyalurkan semua bantuan untuk pada negara-negara lain gitu, Bang? Nah, mungkin kalau tantangannya itu adanya dari pihak negeri atau negara lain yang tidak misalnya di negara A tidak suka kalau mau dari organisasi ini menyalurkan bantuan ke negara B gitu. Oh, jadi itu tergantung negara masing-masing ya berarti, Bang?